Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPIB Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-24. Kita bisa lihat ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saat terbangun pagi hari, kita harus bertanya, apa yang saya harus buat selain bersyukur kepada Tuhan? Karena kita diingatkan di sini dari pembacaan kita bahwa apa yang terjadi pada zaman Nuh itu terulang lagi di zaman sekarang. Dan zaman sekarang kita sudah dengar dengan jelas, kita sudah lihat melalui media sosial elektronika bagaimana gaya hidup manusia sebelum air bah terjadi. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat menyesalkan hati Tuhan. Karena di situ kita melihat bahwa mereka hidup dalam keadaan yang berdosa. Mereka makan, minum, mabuk-mabukan tentunya, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini adalah satu gambaran di mana kita menemukan hari-hari ini, peristiwa ini sudah sangat marak terjadi di mana-mana. Dan kita tahu bahwa bukan hanya makan, minum, kawin, main, tapi hidup sebagai homoseks, lesbian itu sudah sangat marak di mana-mana. Karena itu yang terjadi pada zaman Nuh masuk di dalam bahtera. Di sini kita melihat bahwa di saat kita bisa bangun pagi hari, kita bukan hanya bersyukur memuji Tuhan, tapi kita harus bertanya, apakah yang saya harus kerjakan? Karena kita ada di hari-hari yang terakhir. Sebab itu ayat ini dikatakan, ayat 42 tadi katakan, karena itu berjaga-jagalah. Waspada, berjaga-jaga. Jangan lengah. Karena situasi yang kita lihat ini sudah menunjukkan keadaan seperti zaman Nuh. Dan itulah tindakan yang pertama yang kita harus ambil, berjaga-jagalah. Karena kita tidak akan mau membiarkan diri kita kecolongan seperti rumah yang dimasuki pencuri, karena pemilik rumah tidak berjaga-jaga. Sebab itu selain berjaga-jaga, kita harus siap sedia. Maksudnya siap sedia bukan hanya membaca situasi yang ada, tapi mempersiapkan hidup ini untuk hal-hal yang penting yang Tuhan inginkan di saat-saat Dia akan datang kembali. Karena itu kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk bersiap sedia.
Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Tetapi ada tanda, ada signal yang bisa dilihat, yaitu makan, minum, kawin, mawin. Itu adalah tanda awal yang menunjukkan zaman akhir akan menjalani kehidupan kita. Sebab itu, jangan lupa, kita hanya berpikir untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi dari sisi yang lain, kejahatan di luar, kerusakan moral di luar, itu berjalan begitu cepat. Perubahan-perubahan dari waktu ke waktu begitu cepat. Dan kita tidak bisa diam. Kita harus berusaha merubah hidup kita. Berusaha untuk selalu berjaga-jaga. Berusaha harus selalu melihat apa yang penting untuk kebaikan kita sendiri. Bukan hanya berpikir tentang persaingan. Jangan berpikir hanya untuk kesenangan. Tapi berpikirlah untuk sesuatu yang akan menjamin kehidupan kita. Sebab itu, kita diingat berjaga-jaga dalam doa. Segala aktivitas kita harus kontrol dan jaga dengan baik. Karena ada banyak waktu kita buang di saat kita bisa beraktivitas dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Justru kita habiskan waktu itu hanya untuk berleha-leha, untuk santai, untuk memuaskan keinginan kita. Sebab setiap jam yang kita lewati, menit yang kita jalani, detik yang kita rasakan, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Dan jika itu sudah tidak diberi kepada kita lagi untuk menikmatinya, maka itulah saat terakhir kita akan tinggalkan kehidupan di dunia ini. Dan kita akan beralih dalam suatu kehidupan yang kekal. Sebab itu sudah siapkah? Sudah dilengkapikah? Sudah diperhatikan dengan baikkah? Ini yang harus menjadi pertanyaan di saat kita melihat tanda-tanda zaman sudah menunjukkan dia tidak lama lagi akan datang. Sebab itu kiranya Tuhan menolong kita, memegang tangan kita, menuntun langkah kaki kita, agar kita tidak buang waktu, tapi kita menggunakan waktu untuk berjaga-jaga, untuk siap sedia. Karena ada beda dengan jaga-jaga dan siap sedia. Siap sedia itu melengkapi diri. Kalau berjaga-jaga cukup melihat, memakai panca indera untuk mendengar, memperhatikan, meneliti dengan baik. Tapi kalau bersiap-siap, itu adalah melengkapi diri kita dengan apa yang penting jika dia datang untuk kita semua. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu, Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Kami bisa melihat dari ukuran apa yang terjadi di sekitar kami. Kawin, mawin, makan, minum, pesta pora, semua keinginan-keinginan daging begitu marak terjadi. Itu memberi suatu signal kepada kami bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami bukan hanya berjaga-jaga, tapi kami bersiap, melengkapi diri kami, menata kehidupan kami, supaya keselamatan itu bukan hanya cerita, tapi menjadi bahagian yang kami alami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu ketolong anak-anak-Mu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, dan kegiatan di rumah masing-masing, agar kami memperhatikan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kami berjaga-jaga dan bersiap untuk kami mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.